Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dia Lili Widat dengan NIM 291. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini kita akan mempresentasikan laporan hasil UMKM JAM CVRD Arloji yang telah kita buat bersama. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Dia Lili Widat dengan NIM 2019-310291. Yang kedua ada Yuyun Mufaroka dengan NIM 2019-310295. Yang ketiga ada Muslimatul Ulfa dengan NIM 2019-310301. Yang keempat ada Desti Rositasari dengan NIM 2019-310330. Yang kelima ada Nabila Kairana dengan NIM 2019-310332. Di sini bagian saya akan menjelaskan gambaran umum. Yang pertama, sejarah perusahaan. Sejarah perusahaan CVRD Arloji berlokasi di Jalan Malioboro nomor 56, Kecamatan Bondowoso, Jawa Tengah. CVRD Arloji ini merupakan usaha keluarga yang pemiliknya Bapak Ardianto Putra yang didirikan pada tahun 2015 dengan modal awal 50 juta. Awalnya usaha CVRD Arloji ini dijalankan dengan membeli ruko di daerah Jalan Malioboro. Lokasi dari CVRD Arloji ini sendiri menurut kami cukup strategis karena lokasi yang berada di samping jalan raya serta dapat banyak dilalui oleh masyarakat. Yang kedua ada visi dan misi. Visinya mewujudkan perusahaan jam tangan Ardi Arloji yang unggul dan terpercaya. Misi yang pertama mengutamakan kualitas dalam hal apapun. Yang kedua mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan. Yang ketiga mengembangkan pengetahuan, keterampilan, imajinasi, dan kreativitas tanpa batas untuk mencapai performa yang maksimal. Yang keempat, mengembangkan Ardi Arloji di beberapa tempat yang strategis untuk menjadi perusahaan terbaik di Indonesia. Yang kelima, menyediakan aneka jam tangan yang bermutu tinggi dengan layanan terbaik bagi para pembeli dan pelanggannya. Yang keenam, menghasilkan pendapatan laba yang mana artinya akan memberikan kesempatan untuk terbukanya lapangan kerja yang baru. Yang ketujuh, mengembangkan profesionalisme usaha. Yang kedelapan, peduli akan usaha yang lain termasuk koperasi serta masyarakat sekitar. Yang ketiga ada tujuan usaha. Tujuannya yang pertama, CVRD Arloji berupaya memberikan layanan terbaik kepada konsumen. Yang kedua, mengembangkan dan meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga, melakukan modifikasi produk sehingga menciptakan produk-produk yang baik dan memuaskan. Yang keempat, itu ada bidang usaha dan lingkup usaha. Bidang usaha sendiri bisnis UMKM bidang arloji jam tangan. Lingkup usahanya, usaha ini melakukan kegiatan usaha dengan melalui beberapa tahap, yaitu tahap pembelian dari supplier besar, yang kemudian dilakukan penjualan secara langsung. Usaha ini beroperasi dari jam 10 sampai jam 9 malam dan pada usaha ini tidak terdapat proses pencatatan akuntansinya sehingga kita akan membantu penyusunan laporan keuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi. Nah, walaupun UMKM kami ini masih kecil, tapi dia sudah memiliki struktur organisasi yang terdiri dari pemilik, kasir, dan juga karyawan. Tugas dari pemilik kasir yang bernama Ardianto Putra ini adalah memimpin perusahaan secara umum dan menentukan usaha dalam mengelola UMKM. Tugas dari kasir yang bernama Anissa adalah yang pertama adalah menjalankan proses penjualan dan pembayaran. Yang kedua adalah melakukan pencatatan atas semua transaksi. Yang ketiga adalah mampu berkomunikasi dengan baik dan benar. Yang keempat adalah jujur dan andal. Lalu tugas dari karyawan yang bernama Rudi dan Rino adalah yang pertama adalah keterampilan dalam berkomunikasi, yang kedua adalah terampil dalam melayani konsumen, yang ketiga adalah membantu pelanggan dalam memberikan informasi mengenai suatu produk.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan akuntansi yang kami ambil. Kebijakan akuntansi adalah prosedur dan aturan yang diterapkan di UMKM kami. Di sini ada beberapa kebijakan akuntansi yang diterapkan di UMKM kami. Yang pertama adalah pencatatan. Pencatatan kita itu menggunakan dasar akrual. Maksud dari pencatatan akrual adalah transaksi dicatat pada saat tanggal terjadinya, bukan pada saat kasih terima. Yang kedua adalah sistem pencatatan persediaan menggunakan sistem perpetual. Maksudnya adalah ada barang yang masuk atau yang keluar. Kita jurnal menggunakan akun persediaan. Kenapa kita menggunakan sistem perpetual ini? Adalah pencatatan persediaan karena alasan yang pertama adalah sistem perpetual memberikan data yang up to date kepada pemilik tentang posisi persediaannya. Yang kedua adalah karena sistem ini lebih relevan dengan transaksi UMKM kami. Jadi sistem perpetual ini adalah suatu sistem yang cocok dalam UMKM kami. Yang ketiga adalah dalam penjurnalan. Kami menggunakan jurnal umum karena menurut kami, metode jurnal umum merupakan jurnal yang mudah mencatat transaksi-transaksi perusahaan ini. Yang keempat, dalam metode perhitungan persediaan akhir kami menggunakan sistem metode FIFO. Karena metode FIFO ini merupakan metode yang mencatat penilaian persediaan, di mana barang yang pertama kali masuk akan dijual terlebih dahulu. Kita menggunakan pencatatan FIFO ini karena FIFO akan membuat perusahaan tidak mengalami kerugian karena adanya kerusakan penyimpanan dalam jumlah yang lama. Yang kelima adalah perhitungan depresiasi aset. Perhitungan depresiasi aset tetap menggunakan metode garis lurus. Kenapa? Kita menggunakan metode ini karena garis lurus itu mudah diaplikasikan pada UMKM yang sebagaimana kita ketahui bahwa UMKM itu memiliki pengelolaan akuntansi yang rutin. Jadi metode ini itu lebih simpel untuk digunakan UMKM. Yang keenam adalah laporan keuangan setiap akhir bulan. Nah, laporan keuangan yang kita laporkan kali ini adalah untuk periode 1 Mei tahun 2020 sampai dengan 31 Mei 2020. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya menampilkan neraca awal per 1 Mei 2020 beserta saldonya. Di sini ada kas, persediaan, perlengkapan, tanah, gedung, peralatan, utang gaji, dan modal. Kami mendapatkan nominal 22 juta pada persediaan dari kartu persediaan yang awal. Kemudian perlengkapan itu kita dapat dari sisa perlengkapan bulan lalu. Untuk aset tidak lancar, tanah, gedung, sampai dengan akumulasi depresiasi peralatan itu kita dapat dari daftar aset. Kemudian utang gaji kita dapat dari gaji bulan lalu yang belum dibayar. Dan modal itu adalah total modal per 1 Mei 2020. Kami juga menyajikan transaksi yang terjadi selama bulan Mei, yaitu tercatat dari tanggal 2 Mei sampai dengan tanggal 28 Mei 2020. Yang selanjutnya ada neraca saldo. Dari transaksi dan jurnal yang sudah kita lakukan, terbentuklah neraca saldo, di mana saldo-saldonya ini kita dapatkan dari buku besar. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Nah, di sini pada akhir bulan Mei, tepatnya pada tanggal 31 Mei 2020, kita melakukan penyesuaian. Penyesuaian ini berguna untuk menyesuaikan saldo dalam catatan dengan fakta di lapangan. Ada 3 hal yang disesuaikan. Yang pertama adalah depresiasi peralatan, yang kedua depresiasi gedung, dan terakhir adalah pencatatan perlengkapan yang terpakai. Nah, untuk depresiasi peralatan dan depresiasi gedung, nilainya kita dapatkan dari aset tetap. Untuk perlengkapan yang terpakai, yang harus kita taruh di beban perlengkapan itu kita dapat dari perhitungan fiktif di lapangan atau di gudang UMKM kami. Yang selanjutnya ada neraca saldo disesuaikan. Setelah kita menyusun AJP, muncullah neraca saldo disesuaikan.
Untuk saldonya seperti yang tersaji di PPT. Baik, di sini kami pada 1 Mei itu menyusun laporan keuangan yang terdiri dari 3 laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu menyajikan akun penjualan dan akun beban-beban, di mana dalam laporan laba rugi menunjukkan CV Ardi Arloji itu mengalami laba atau rugi. Di sini untuk pencantuman awal kita cantumkan penjualan sebesar Rp20.500.000 yang dikurangi dengan HPP sebesar Rp11.900.000 dan kemudian menghasilkan laba kotor sebesar Rp8.600.000. Dari laba kotor ini dikurangi dengan total beban, dapatlah rugi. Kenapa? Di sini CV Ardi Arloji mengalami kerugian dikarenakan laba kotor lebih kecil dari total beban yang ada, sehingga CV Ardi Arloji mengalami kerugian. Kerugian yang terjadi di laporan laba rugi itu kita bawa dan kita teruskan untuk dilaporkan ke laporan perubahan ekuitas, di mana modal awal sebesar Rp72.194.667 dikurangi dengan rugi yang terjadi sebesar Rp1.911.333, sehingga terdapatlah modal akhir sebesar Rp70.283.333. Dari laporan perubahan ekuitas ini, modal akhirnya kita bawa ke laporan posisi keuangan. Di laporan posisi keuangan ini kita melaporkan sisi aset, sisi liabilitas, dan sisi ekuitas. Sisi aset terdiri dari seperti yang terlampir, yaitu ada aset lancar dan aset tetap, yang menghasilkan jumlah aset sebesar Rp78.883.334. Di sisi liabilitas ada utang gaji dan utang garansi yang kita tambahkan dengan modal akhir yang kita dapatkan dari laporan perubahan ekuitas, sehingga total liabilitas dan ekuitas sebesar Rp78.883.334. Dari laporan posisi keuangan ini kita dapat melihat posisi harta dari UMKM CV Ardi Arloji. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, langkah berikutnya setelah kami menyusun laporan keuangan, kami menutup jurnal dengan membuat jurnal penutup. Jurnal penutup berfungsi untuk menutup akun nominal, yaitu akun penjualan, akun beban, dan akun rugi. Jurnal penutup itu sendiri seperti yang terlampir di PPT. Tujuan dari jurnal penutup ini adalah menolkan saldo-saldo dan akun-akun nominal. Setelah dibuat jurnal penutup, kami akan memposting dari jurnal penutup ke buku besar penutup seperti ini. Berikut merupakan lanjutan dari buku besar penutup. Yang terakhir, kita menyusun neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah neraca yang kita susun yang akhirnya menjadi akun-akun real atau akun-akun neraca yang terdiri dari akun aset, akun utang atau liabilitas, dan akun modal atau ekuitas. Saldo yang ada dalam neraca saldo setelah penutupan kita dapat dari buku besar penutup. Dalam presentasi yang sudah kami lakukan, kami dapat membuat suatu kesimpulan bahwa UMKM di Indonesia tidak terkecuali UMKM kami memiliki beberapa kekurangan, yaitu UMKM di Indonesia kurang memperhatikan pencatatan-pencatatan dalam akuntansi. Akibatnya adalah progresi yang diperoleh dari UMKM di Indonesia tidak terkecuali UMKM kami menjadi lambat.
Saran kami, UMKM khususnya UMKM CV Ardi Arloji adalah melanjutkan pencatatan atau sistem akuntansi yang sudah kami buat untuk mengetahui progres ke depannya dari usaha CV Ardi Arloji. Berikut presentasi dari kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 4 mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.